Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang menjadi sahabat buat istri. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Beberapa waktu yang lalu kita pernah memperbincangkan tentang suatu tema, yaitu bagaimana menjadi sahabat buat suami. Nah, tentunya persahabatan tidak bisa sepihak, walaupun istrinya mau bersahabat, kalau suaminya menolak kan tidak terjadi persahabatan. Tetapi sebenarnya juga banyak para suami itu yang sungguh-sungguh mau menjadi sahabat buat istrinya, namun masih belum tahu apa yang harus dia lakukan, Pak Paul. Jadi saya rasa pembicaraan ini pasti akan jadi berkat bagi kita sekalian, dan khususnya juga para pendengar. Menurut Pak Paul, apa sebenarnya yang harus diketahui oleh seorang suami supaya dia bisa menjadi sahabat buat istrinya? Sedikit memberikan tanggapan terhadap yang tadi Pak Gunawan katakan. Seringkali Pak Gunawan, baik wanita ya maupun pria, melihat satu sama lain itu sebagai makhluk yang asing, makhluk yang tak bisa dia pahami. Dalam hal-hal tertentu masing-masing bisa memahami ya pasangannya. Tapi untuk waktu-waktu yang lain, si suami misalnya menganggap cara pikir si istri itu kok begitu lain, begitu aneh. Kebalikannya juga sama, si wanita akan berprasangka kok si suami itu berpikiran begitu anehnya. Kenapa dia sampai bisa berpikir seperti itu? Jadi saya setuju dengan komentar Pak Gunawan bahwa ada orang-orang ya, suami ataupun istri yang sebetulnya dengan tulus berupaya untuk mengerti pasangannya, tapi mengalami kesulitan. Nah, jadi mudah-mudahan ada 6 prinsip yang akan kita bagikan hari ini bisa menjadi berkat bagi rumah tangga kita semuanya. Yang pertama adalah seorang suami perlu mengerti bahwa wanita sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan gejolak hormonalnya. Begini, wanita memang mudah dipengaruhi secara emosional. Jadi apa yang terjadi di luar akan menggugah emosinya. Dan waktu emosi itu sudah tergugah, emosi akan berperan sangat besar dalam pertimbangannya, dalam persepsinya, dalam bagaimana dia bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, berikutnya wanita juga dipengaruhi oleh gejolak hormonalnya. Setiap bulan wanita harus melewati yang kita sebut menstruasi atau datangnya haid. Nah, pada masa ini akan terjadi perubahan hormonal dan akan membawa perubahan dalam emosinya. Nah, pria tidak harus mengalami gejolak hormonal seperti ini. Setiap bulan pria itu ya melewati hari-harinya dengan sama. Tapi wanita tidak sama. Akan ada hal-hal yang membuat dia itu mudah terpancing dengan amarah, mudah bereaksi dengan kesedihan, sedangkan pria tidak harus. Nah, kadangkala pria salah sangka dan menganggap wanita ini memang tidak stabil. Sebetulnya bukan tidak stabil dalam pengertian adanya kelemahan, tapi memang wanita sangat dipengaruhi oleh suasana hatinya dan juga oleh gejolak hormonalnya. Jadi yang kita harus lakukan sebagai pria adalah perlu memperhatikan bahasa tubuh istri kita. Artinya, perhatikan gerak-geriknya, wajahnya, sikapnya, apakah mulai berubah. Sebab seharusnya terlihat dengan jelas. Nah, waktu kita yang pria ini melihat bahwa istri-istri kita mulai berubah, berarti ada yang mengganggunya. Nah, kita harus menyesuaikan tindakan atau sikap atau kata-kata kita. Jangan sampai kita seperti orang yang tidak bijaksana. Apapun perubahan pada diri istri kita, tetap kita labrak. Tetap kita katakan yang mau kita katakan, tanpa harus memilih waktunya atau memilih kata-katanya. Jadi suami yang bijaksana, suami yang bisa melihat gerak-gerik istrinya.
dan mengetahui bahwa si istri dalam perasaan tertentu atau suasana hati tertentu. Dalam kondisi katakan emosi yang tidak stabil atau susah gitu ya Pak ya. Hal apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh si wanita itu tadi Pak? Saya kira istri itu. Pada saat-saat seperti itu yang paling penting adalah si suami tidak membalasnya. Kalau si istri mulai beremosi, si suami membalasnya, emosi disulut oleh emosi, memperburuk. Atau jangan mendiamkannya. Nah ini juga salah. Ada suami yang akhirnya karena takut mendiamkan, justru tidak mau mengajak si istri berbicara. Itu pun juga salah. Jadi yang harus dilakukannya adalah tetap bicara seperti biasa, tapi lebih peka. Suara jangan terlalu dinaikkan, gunakan kata-kata yang lebih lembut. Jadi kita dengan kata lain mencoba mengontrol suasana di luar agar kondusif, agar suasana di luar itu bisa lebih reda. Misalkan ada yang harus dicuci, piring-piring masih menumpuk, dan si suami melihat si istri mulai tegang. Tawarkan diri untuk mencuci piring-piring tersebut. Atau si anak perlu perhatian. Nah si istri mulai rasanya tegang. Si suami bisa berkata, apa bisa saya bantu? Saya saja yang mengajar anak ini malam ini. Nah saya kira gerakan atau upaya si suami ya untuk menolong si istri akan menciptakan suasana yang teduh, yang bisa membawa si istri ini untuk lebih tenang. Begitu. Ada yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata karena tadi Pak Paul katakan emosi kalau dibalas dengan emosi akan terbakar itu. Jadi akan malah tidak baik gitu Pak Paul. Kehadiran secara fisik si suami itu penting juga buat si istri pada saat-saat seperti itu. Betul Pak Gunawan. Nah ini adalah hal yang kedua yang perlu dipahami oleh seorang suami, bahwa istri atau wanita membutuhkan sentuhan fisik untuk membuatnya merasa dikasihi. Saya tahu ada wanita yang tidak terlalu membutuhkan, tapi pada umumnya wanita membutuhkan sentuhan fisik. Sentuhan bukan berarti dipegang-pegang, bukan. Sentuhan berarti sentuhan yang lembut, yang sangat sederhana, tapi mengkomunikasikan perasaan cinta si suami kepada si istri. Jadi saran saya misalnya, jangan hanya menyentuh si istri tatkala waktu berhubungan seksual. Nah, kalau kita hanya menyentuh istri pada waktu hubungan seksual, tidak si istri akan merasa dipakai. Jadi, jangan sampai kita melakukan pada saat itu saja. Nah, kita sentuh dia dalam suasana yang jauh lebih santai. Mau pergi, sedang lewat, sedang berpapasan, kita pegang tangannya, kita sentuh pundaknya, ya. Atau misalnya sewaktu kita berjalan, kita memegang tangannya atau sedikit memegang tubuhnya. Nah, hal ini membuat si istri merasa bahwa kita bersama dengan dia dan tidak sendiri-sendiri. Buat seorang wanita, perasaan bersama atau kebersamaan adalah perasaan yang penting. Waktu berjalan, si suami tidak jalan sendirian, tapi berusaha memegangnya atau menyentuhnya. Ini membuat dia merasa adanya kontak yang membuat dia merasa dikasihi ya, dan bersama-sama. Nah, ini hal-hal kecil yang bagi pria memang tidak ada artinya, tapi berarti besar bagi seorang wanita. Itu kan bukan berarti si istri manja ya Pak Paul? Sama sekali bukan, Bu Ida. Jadi perempuan menghargai sentuhan-sentuhan kecil seperti itu. Dan sama sekali saya kira nggak berarti kekanak-kanakan atau manja. Kenapa kadang-kadang pria itu merasa canggung justru setelah dia menjadi suami dari ya, yang sekarang jadi istrinya gitu. Waktu berpacaran kan tidak ada kecanggungan itu rasanya. Memegang pundaknya, memegang tangannya ketika berjalan. Tapi setelah jadi suami istri sekian tahun lalu canggung si pria itu. Saya kira ada beberapa penyebabnya Pak Gunawan. Yang pertama adalah pada masa berpacaran tidak bisa tidak, sentuhan adalah sesuatu yang juga dinikmati oleh si pria. Karena baru. Ya, sesuatu yang baru biasanya memang menyenangkan. Lama-kelamaan ya terbiasa. Waktu sudah terbiasa,
si pria tidak lagi merasakan gunanya. Sentuhan bagi seorang pria kebanyakan ya hanya bermakna sentuhan fisik. Tapi bagi seorang wanita, sentuhan berarti suatu pengkomunikasian cinta. Jadi sangat bersifat dalam dan emosional. Nah, dengan kata lain bagi pria, ya dia sudah berkali-kali menyentuhnya, ya sudahlah, hilanglah daya tariknya atau maknanya. Tapi tidak demikian dengan wanita. Yang juga umum kenapa pria akhirnya setelah menikah tidak lagi menyentuh si istri, pria biasanya berorientasi pada target. Dan dia tahu bahwa wanita senang dipegang, disentuh, dipeluk. Nah, pada masa berpacaran dia itu seperti sedang mencoba untuk mendapatkan targetnya si istri ini. Setelah dia dapatkan, ya dia rasa tidak perlu lagi mengeluarkan banyak energi untuk menyentuhnya seperti itu. Karena sudah dapat targetnya. Jadi harus dipelihara ya Pak Pol. Betul Bu Ida. Jadi jangan sampai si pria melupakan bahwa setelah didapat sudah boleh disia-siakan. Tidak sama sekali. Bagaimana halnya dengan komunikasi suami istri Bapak? Supaya suami bisa menjadi sahabat buat istrinya. Si pria perlu mengerti bahwa wanita senang diajak bicara. Karena hal ini membuatnya merasa penting dalam hidup si pria. Jadi bagi wanita tidak penting dia dilihat orang seperti apa, tapi dia ingin kepastian bahwa bagi suaminya dia adalah orang yang penting. Waktu dia merasa dia tidak penting bagi hidup si suami, itu hal yang mencemaskan dan sangat menakutkannya. Jadi saran saya adalah misalnya ya, pilih waktu yang santai, sekurangnya ya seminggu sekali, untuk berbincang-bincang dengan lumayan panjang. Kalau bisa lebih banyak, kalau bisa. Tapi kalau misalkan memang sibuk sekali, sediakan waktu seminggu sekali untuk bisa pergi berdua dan bisa ngobrol-ngobrol dengan bebas, tanpa anak, tanpa orang lain. Atau misalkan seorang suami berkata, oh saya tidak pandai bicara. Nah, bagaimana ini? Saya sarankan agar kalau tidak bisa berbicara banyak, ajukan pertanyaan. Tanyakan tentang kegiatannya hari itu, tentang anak-anak hari ini, dan hal-hal rutin lainnya. Saya berikan contoh yang sedikit memalukan saya, Pak Gunawan dan Ibu Ida. Beberapa waktu yang lalu, saya mulai bertanya kepada istri saya, apa kabar kamu hari ini? Waktu saya bertanya itu, saya kaget. Ternyata bertahun-tahun saya tidak pernah bertanya itu. Saya menganggap, ya sudah tahu bagaimana keadaannya setiap hari, ya udah nggak perlu ditanya lagi. Tapi waktu saya bertanya, saya diingatkan, ini adalah pertanyaan yang menyenangkan dia. Nah biasanya waktu saya tanyakan itu sekarang, dia bercerita, tadi begini, tadi begitu, tadi si anak begini, tadi si itu begitu. Nah yang dibutuhkan sekali lagi oleh istri adalah jalinan kontak. Ya, waktu dia bisa berbicara dengan suaminya, dia merasa dia tidak tertinggal, tidak dikeluarkan dari kehidupan suaminya. Dia tetap bersama suaminya, sehingga ada kontak-kontak emosional itu. Nah, wanita sangat mendambakan jalinan atau kontak-kontak emosional seperti ini. Itu bisa diluangkan waktu pagi hari Pak Pol. Kalau jalan pagi atau sore sesudah makan, bisa di halaman atau di ruang tamu berbincang-bincang. Itu memang harapan setiap istri Pak Pol. Tepat sekali Bu Ida. Dan ternyata tidak terlalu susah ya. Jalan pagi sama-sama atau berduaan sore-sore, berdua ngobrol-ngobrol. Tidak terlalu susah kalau mau dilakukan. Dan itu akhirnya nanti menjadi kebiasaan Pak Pol. Betul sekali. Dan saya lihat akhirnya waktu si suami bisa memberikan, meskipun tidak banyak, seperti itu ya, hasilnya yang dia akan petik justru sangat besar. Si istri merasa disayangi dan akan membalas dengan lebih banyak cinta kasih kepada si suami. Ada hal lain Pak Pol yang perlu dipahami oleh suami. Seorang suami perlu mengerti bahwa wanita sangat dipengaruhi oleh emosi sesaat dan mudah kehilangan keseimbangan rasional. Nah, kadangkala si istri akan mencetuskan kata-kata, aku tidak suka denganmu. Nah, hati-hati agar kita sebagai pria tidak menginterpretasi kata-kata ini secara kaku. Waktu wanita berkata demikian, pada umumnya itu adalah emosinya yang sesaat. Dan kita perlu ketahui bahwa
cetusan emosi tidak sama dengan isi hati. Pria berbeda. Pada umumnya pria baru mengeluarkan kata-kata yang negatif atau yang menyakitkan setelah dia merasakan itu untuk waktu yang lama. Kalau wanita tidak. Nah, jadi sebaliknya saya juga meminta kepada para wanita sebisanya hati-hati dengan kata-kata itu. Sebab pria cenderung menafsir kata-kata itu secara permanen. Selama-lamanya engkau tidak suka denganku. Misalnya contoh tentang hubungan seksual. Waktu si istri tidak bersedia, itu bukan berarti selama-lamanya tidak bersedia. Tapi pria peka. Kalau engkau tidak bersedia, engkau mungkin gak suka. Dan kalau engkau gak suka, berarti selama-lamanya engkau tidak suka. Nah, pria perlu menyadari wanita dipengaruhi oleh emosi sesaat. Dan yang sesaat tidak berarti selama-lamanya. Yang lainnya lagi yang harus dilakukan oleh si pria adalah menoleransi ketidakkonsistenan dan subjektivitas istrinya. Memang si istri mungkin akan berkata begini hari ini dan besok lain lagi. Atau dia berpandangan cukup subjektif dan kurang melihat secara objektif. Nah, saya sarankan kepada suami, jangan permasalahkan hal itu. Jangan misalnya menyerang si istri dan berkata, engkau tidak konsisten, engkau terlalu subjektif. Nggak perlu. Hadapi saja dan beritahukan saja apa yang menurut si pria ini seharusnya dipikirkan atau dilakukan. Tanpa harus menyerang dia bahwa si istri itu terlalu apa. Sebab memang kebanyakan begitu, jadi jangan permasalahkan. Saran saya yang lainnya lagi adalah jika misalnya ada konflik, beri penjelasan setelah emosi si wanita reda. Namun sewaktu emosinya belum reda, tidak berarti si pria harus tinggalkan si istri. Itu lebih memancing kemarahan. Biarkan duduk sama-sama, dengarkan dulu. Sampai dia udah tenang, nanti sambung lagi. Atau si pria bisa berkata, saya rasa tidak bisa kita teruskan sekarang, kita tunda dulu. Nanti kita lanjutkan. Nah, nanti setelah dia tenang, si suami akan bisa bicara dengan lebih logis. Ya, jadi intinya adalah jangan membalas emosi dengan emosi. Karena emosi mudah tersulut oleh emosi yang lainnya. Iya. Selain dalam hal emosi, Pak Pol, itu pria kan dituntut lebih banyak lagi memahami tentang wanita. Dalam hal apa, Pak Pol? Yang berikutnya adalah tentang bertanya, Pak Gunawan. Nah, ini seringkali mengganggu pria. Wanita suka tanya. Nah, dan dianggap oleh si pria, si wanita ini ingin menguasainya, mengatur hidupnya atau mempertanyakan keputusannya. Nah, si pria perlu mengerti bahwa pada umumnya waktu wanita bertanya, ingin bicara. Dan kalau nggak hanya ingin bicara, biasanya adalah dia memang sungguh-sungguh nggak begitu mengerti. Dan dia ingin mendapatkan penjelasan dari si pria. Jadi jarang wanita yang sungguh-sungguh berminat ya, atau berambisi untuk menguasai suaminya. Jarang. Kebanyakan ya hanya untuk nanya karena dia tidak tahu atau hanya untuk ngobrol. Jadi bisa terjadi percakapan, makanya dia tanya-tanya. Jadi saran saya adalah, pertama jangan mudah merasa defensif ya, marah, tersinggung karena si istri bertanya. Jawab seadanya. Dan kalau kita tidak sempat menjawab, kita bisa menjanjikan kesempatan yang lain. Kita bisa berkata, sekarang aku lagi sibuk atau sekarang aku lagi mengerjakan ini, bagaimana nanti aku akan berikan jawabannya. Jadi janjikan kesempatan yang lain dan penuhi janji itu. Atau mungkin pertanyaan itu adalah suatu kebutuhan dari istri untuk memberikan rasa aman pada dirinya. Bagus Misalnya sekali. Berkali-kali ditanyakan, loh, kamu cinta saya itu. Padahal dia ya tahu kalau masih dikasihi atau tetap dikasihi gitu loh, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Tadi kita sudah singgung bahwa wanita bersifat atau bersikap sangat subjektif dan dipengaruhi oleh emosi sesaat. Bahwa sesuatu itu nggak bisa langsung dianggap permanen. Jadi bagi seorang wanita, ini hari dia tahu dia dikasihi, besok dia ingin diberikan jaminan lagi bahwa dia dikasihi. Kalau pria memang tidak usah. Dia tahu si istri mencintai dia dan itu berlaku untuk selamanya. Begitu. Wanita tidak. Wanita memerlukan peneguhan ulang dan peneguhan ulang. Sebab apa? Wanita dipengaruhi oleh emosi sesaat. Waktu dia lihat suaminya kok agak
sedikit repot. Enggak begitu banyak ngomong dengan dia hari ini. Nah, itu sudah membuat si wanita merasa berbeda. Ada yang enggak sama ini kemarin dan sekarang. Nah, berarti saya harus tahu yang Pak Gunawan tadi katakan ya. Harus tahu apakah perasaan suamiku sama atau enggak ada apa-apa dengan dia. Nah, aku mau memastikan. Maka dia bertanya. Atau mungkin si istri dipengaruhi oleh kebiasaan laki-laki suka nyeleweng, Pak. Saya kira itu betul, Bu Ida, karena ini sering terjadi. Jadi saya kira ketakutan ini menghantui, boleh dikata hampir semua istri. Jadi untuk ya berjaga-jaga jangan sampai kecolongan deh ya. Wanita akhirnya terpaksa bertanya-tanya. Saya kira ada benarnya, Bu Ida. Ya. Tapi kadang-kadang juga bukan pertanyaan, Pak Pol. Yang sering kali juga terjadi adalah menceritakan sesuatu hal yang sama itu berulang-ulang. Betul ya, jadi sekali lagi, bagi wanita, berbicara adalah hal yang memang merupakan kebutuhannya. Jadi isinya, berapa rasionalnya, berapa pentingnya, itu memang nomor 2. Yang penting terjadilah suatu percakapan. Itu adalah tujuan akhirnya. Kalau pria berbicara biasanya untuk tujuan tertentu, untuk mencapai target sekali lagi. Kalau wanita tidak, bicara itu sendiri adalah targetnya. Iya. Mungkin ada hal lain, Pak Pol, masih yang perlu dipahami oleh pria. Yang terakhir, Pak Gunawan dan Ibu Ida, pria perlu mengerti bahwa wanita melihat dunianya secara personal ya atau pribadi, dan wanita ingin dinilai baik. Kalau tadi atau pada waktu yang lalu kita berdiskusi bahwa pria ingin dinilai sanggup, mampu, kalau wanita ingin dinilai baik. Nah, maksudnya apa? Begini ya, jangan mengkritik wanita secara langsung, apalagi kasar. Karena wanita memang bersifat pribadi. Mudah sekali sesuatu itu ditafsir sebagai serangan terhadap dirinya. Bahwa ada yang gak baik tentang dirinya. Bahwa dia bukan orang yang baik. Tidak layak, ada yang cacat. Nah itu sangat mudah melukai hati wanita. Jadi kritiklah dengan sangat hati-hati. Pria yang bijaksana akan menyampaikan kritikan kepada istrinya dengan lembut dan hati-hati. Kalau langsung menghujamkan kritikan, dampaknya kebanyakan negatif. Berikutnya, jangan membandingkan istri dengan orang lain. Ini biasanya memancing kemarahan. Karena sekali lagi, wanita bersikap pribadi, berorientasi secara personal. Jadi waktu dia dibanding-bandingkan, dia merasa dirinya jelek. Dan ada orang yang lebih bagus dan dia dipermalukan karena orang lain itu dibandingkan lebih bagus daripadanya. Jadi hati-hati membandingkan. Bahkan dengan ibu atau dengan saudara sendiri, ya jangan. Dan yang terakhir, kalau kita ada ketidakpuasan, ungkapkan ketidakpuasan dengan lemah lembut. Dan yakinkan bahwa ini demi kebaikan relasi kita berdua. Kalau pria, perlu diyakinkan ini untuk kebaikan si pria. Kalau wanita tidak. Wanita lebih peduli kalau kita katakan ini untuk kebaikan relasi kita berdua. Sebab sekali lagi bagi wanita, kebersamaan itu sangatlah penting. Jadi waktu dia tahu ini untuk kebaikan hubungan suami istri, dia akan lebih peka untuk mendengarkannya. Gitu. Iya. Kalau kita pernah membicarakan yang lalu mengenai sahabat buat suami, itu peran seks itu ada di sana, Pak Paul. Nah, di sini Pak Paul tidak mengungkapkan sedikit tentang seks. Itu apakah ada pengaruhnya atau tidak, Pak Paul, sebenarnya? Sebetulnya tetap ada. Suami yang menginginkan seks pada si istri, biasanya tetap membuat si istri penting, menarik, tetap bergairah atau menggairahkan. Waktu suami tidak mau lagi berhubungan dan tidak lagi meminta, cenderung membuat si istri merasa dia sudah tidak lagi menggairahkan suaminya. Dan ini bisa menjadi kerikil. Namun, kalau si suami bisa memberikan hubungan seksual itu dengan teratur, meskipun tidak terlalu sering, biasanya itu sudah sangat memuaskan bagi istri. Sebab memang kebutuhan seksual pria dan wanita tidak sama. Bagi wanita, kebutuhan emosional berada di atas kebutuhan seksual. Bagi pria pada umumnya, kebutuhan seksual berada di atas kebutuhan emosional. Begitu. Iya.
Nah, sejauh ini Pak Paul, tentang hubungan atau topik bagaimana bisa menjadi sahabat buat istri, firman Tuhan mengatakan apa? Saya akan bacakan dari Efesus pasal 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, firman Tuhan jelas meminta suami untuk mengasihi istrinya. Dan siapa yang bisa mengasihi istri, dia adalah sahabat si istri. Nah, tadi yang telah kita bahas, 6 hal tersebut merupakan contoh-contoh konkret ya. Bagaimana suami bisa mengasihi istrinya. Misalkan tadi dengan sentuhan, kata-kata yang lembut, mengerti bahwa dia memang cenderung subjektif, dan sebagainya. Itu adalah wujud cinta kasih. Dan waktu suami memberikan semua itu, istri melihat bahwa suami mengasihinya. Dan dia menganggap si suami sebagai sahabatnya, berada di pihaknya. Dan itu menjadi contoh buat anak-anaknya, Pak Paul. Anak-anaknya juga bisa mencintai ibunya. Juga suka, misalnya kalau suami itu suka menyentuh, merangkul, juga anaknya juga sama ibunya juga begitu, Pak Paul. Saya setuju, Bu Ida. Jadi anak-anak akan belajar banyak dari perilaku kita. Waktu dia melihat hal-hal yang baik itu, dia akan juga mengikutinya. Dan itu adalah suatu investasi yang bagus bagi si anak. Karena nanti dia akan bisa berikan itu kepada istrinya pula. Iya. Mungkin hanya dengan persahabatan yang kokoh, di mana Tuhan yang menjadi pemersatunya, itu keluarga-keluarga saat ini akan bisa bertahan di tengah-tengah gemburan, pencobaan, dan sebagainya, Pak Paul ya? Iya. Ya, jadi saya percaya sekali bahwa pembicaraan ini sangat bermanfaat bagi para pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menjadi sahabat buat istri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mohon maaf kalau ada beberapa surat yang masih belum sempat kami balas, tetapi kami juga akan menyinggungnya lewat perbincangan kami pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.